pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik konseling, di mana teknik-teknik konseling ini sendiri dapat dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu yang pertama tahap pendahuluan, yang kedua tahap inti, yang ketiga yaitu tahap terminasi atau penutup. Tahap pertama sendiri terdiri dari yang pertama opening. Opening merupakan salam pembuka yang mengawali proses konseling. Yang kedua yaitu attending. Attending dapat dilakukan dengan menghampiri klien, kontak mata, bahasa badan, maupun bahasa lisan. Yang ketiga yaitu kontrak tujuan. Kontrak tujuan ini sendiri merupakan pernyataan atau pertanyaan yang diajukan oleh konselor guna memahami apa yang ingin dicapai oleh konseli dalam proses konseling itu sendiri. Yang keempat yaitu kontrak waktu. Kontrak waktu ini sendiri berkaitan tentang kesepakatan waktu pelaksanaan proses konseling yang akan dilaksanakan. Yang kelima yaitu kode etik. Kode etik ini sendiri merupakan proses pemaparan tentang kode etik yang berlaku dalam proses konseling itu sendiri. Yang kedua yaitu tahap inti, di mana tahap inti ini sendiri terdiri dari yang pertama pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka sendiri merupakan teknik untuk memancing siswa agar mau berbicara guna mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan pemikirannya. Yang kedua yaitu pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup merupakan teknik untuk mengumpulkan informasi, menjernihkan atau memperjelas sesuatu dan menghasilkan pembicaraan klien yang melantur atau menyimpang jauh. Yang ketiga yaitu dorongan minimal. Dorongan minimal ini sendiri merupakan teknik untuk memberikan suatu dorongan langsung secara singkat terhadap apa yang telah dilakukan oleh klien. Yang keempat yaitu refleksi. Refleksi merupakan teknik untuk memandukan kembali kepada klien tentang perasaan, pemikiran, dan pengalaman yang telah disampaikan olehnya. Yang kelima yaitu eksplorasi. Eksplorasi adalah teknik untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman dari klien itu sendiri. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. Yang keenam, paraphrasing, yaitu menyatakan kembali pesan utama atau klien secara seksama dengan kalimat yang mudah dan sederhana. Yang ketujuh, empati. Empati adalah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berpikir bersama klien, dan bukan untuk atau tentang klien. Yang ke-8, interpretasi. Teknik ini yaitu untuk mengulas pemikiran, perasaan, dan pengalaman klien dengan merujuk pada teori-teori bukan pandangan subjek konselor. Terminasi atau penutup. 1. Menanyakan perasaan. Teknik untuk mengetahui apa yang dirasakan oleh klien setelah merasakan proses konseling. Yang kedua, merencanakan. Membuat perencanaan terkait tentang tindakan yang dilakukan selanjutnya seperti jadwal pertemuan dan lain-lain. Yang ketiga, menyimpulkan. Menarik kesimpulan atas pelaksanaan proses konseling yang telah berlangsung. Om Swastiastu, Pak. Apakah Bapak sibuk? Om Swastiastu. Pak Dek, silakan duduk. Iya Pak, terima kasih. Oh ya, saya baru ingat, nampaknya minggu lalu ada dapat juara 1 lomba olimpiade. Ya Pak, terima kasih. Waktu itu saya sudah berusaha seoptimal mungkin. Ternyata saya dapat juara 1. Saya bangga sama kamu Dek. Nah, lomba tingkat provinsi itu banyak saingannya. Ya Pak, saya juga menyangka dapat juara 1. Ngomong-ngomong, saya boleh bertanya Pak? Ya boleh. Saya tahu apa yang ingin Dek tanyakan. Sebenarnya saya ini ingin keluar dari masalah ini dan menemukan solusi Pak. Oh ya, sebelumnya saya meminta kesepakatan waktu ya untuk biar efisien waktu itu. Apakah 45 menit itu cukup buat Adik? Saya setuju Pak. Saya rasa waktu 45 menit itu cukup. Saya minta tolong
agar Bapak bisa merahasiakan ini. Saya tidak ingin orang lain untuk mengetahui permasalahan saya ini, Pak. Baiklah, saya tidak akan menceritakan permasalahanmu dengan siapapun karena kerahasiaan konseling adalah bagian dari hidup konselor. Semua sudah diatur dalam kodok etik dalam proses konseling itu sendiri. Sekarang coba ceritakan apa yang mengganggu kamu saat ini, Din? Saya sekarang ini sedang bingung, Pak. Bingung. Lalu Karena kebingungan tersebut, saya tidak bisa berkonsentrasi pada saat jam pelajaran, Pak. jadi kebingungan ini yang membuat kamu tidak berkonsentrasi pada saat pembelajaran ya? Ya, betul, Pak. Ada hal lain yang masih mengganggu pikiranmu saat ini? Selain kebingungan, dalam pikiran saya juga sangat cemas, Pak. Sebenarnya sejak SMP saya bercita-cita setelah lulus SMA, saya akan kuliah S1 di jurusan elektro. Sayangnya harapan saya itu bertentangan dengan harapan orang tua saya, di mana ini diakibatkan dengan adanya keterbatasan biaya, Pak. Namanya perbedaan dalam prinsip menentukan masa depanmu. Nah, sebenarnya apa yang membedakan harapanmu dengan harapan orang tuamu? Saya kan ini, Pak, ingin jadi sarjana teknik elektro dengan kuliah S1. Sedangkan orang tua saya inginnya saya kuliah D3 sarjana, karena ketika adik saya saat ini juga masih butuh biaya studi. Orang tua saya mengharapkan jika saya kuliah di D3, saya bisa cepat lulus dan bekerja, selanjutnya bisa membantu membiayai studi-studi adik saya, Pak. Berarti saya merasakan apa yang kamu rasakan, di mana karena perbedaan prinsip antara kamu dan orang tuamu yang didasari atas keterbatasan biaya mengakibatkan kamu merasa kecewa, sedih karena harapanmu tidak sesuai dengan realitasnya. Iya, Pak, terima kasih atas pengertian Bapak mengenai kondisi saya. Namun saya bertekad untuk ketika saya lulus SMA, saya akan bekerja untuk membiayai kuliah saya sendiri, Pak. Bagus, menurut saya kamu telah mampu merencanakan masa depanmu dan sekarang sangat baik serta kamu sudah mampu mengendalikan hidup emosi, egomu dan tetap berusaha untuk menjadi dan tidak menyusahkan orang tuamu, lalu sehingga orang tuamu tidak terbebani. Ya, Pak. Baiklah, sekarang bagaimana perasaanmu setelah melakukan proses konseling dengan saya hari ini? Sekarang ini saya sudah merasa lega dan tidak terbebani lagi, karena saya bisa mengeluarkan isi hati saya dengan Bapak. Baiklah, kalau kamu tidak keberatan, kita akan bertemu lagi di sini pada hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman yang setelah kamu lakukan konseling hari ini. Iya, Pak, saya setuju. Nah, pertemuan kita sudah pada kejelasan masalahmu. Apakah ada hal lain yang ingin kamu ungkapkan? Saya kira sudah tidak ada lagi, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Saya pamit dulu. Baiklah, jika begitu silakan pulang dulu. Hati-hati ya, jangan segan untuk datang menemui saya lagi. Ya, terima kasih, Pak, atas waktu dan ketersediaan Bapak untuk melakukan proses konseling dengan saya. Terima kasih ya. Baik, demikianlah pemaparan materi kami yang dapat kami bawakan, yaitu tentang teknik-teknik konseling serta contohnya. Adapun kesimpulan yang dapat kami tarik yaitu kesimpulannya adalah teknik konseling sangat efektif digunakan untuk mengatasi masalah kebingungan dalam pemilihan karir agar konseling dapat keluar dari masalah dan menemukan solusi atau alternatifnya. Konseling mampu untuk tetap fokus pada karirnya sehingga dapat membuat perencanaan dengan strategi untuk mencapai cita-cita yang lebih baik.